Ustaz. Kalau seorang suami yang tidak memberi nafkah selama rentan waktu yang lama, apakah secara otomatis terjadi perceraian sehingga dilarang berkumpul lagi? Jadi kalau dalam konteks yang saya jelaskan tadi itu namanya takliku talak. Ketika dia pas nikahin kita itu mempersyaratkan seperti itu ya jatuh talak. Dan itu kalau nikah resmi di negara kita itu dicantumkan itu di dalam buku nikah. Jadi panjenengan kalau punya buku nikah atau masih megang buku nikah itu cek tuh di halaman terakhir itu pemerintah tuh mencantumkan kayak gitu. Apabila saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya selama 6 bulan berturut-turut atau tidak menggauli dia selama 2 tahun berturut-turut maka jatuh talak dari saya gitu kan, kayak gitu bunyinya. Dan ditandatangani, kalau itu ditandatangani ya berarti selesai sudah perdebatan. Artinya begitu dia melakukan perbuatan itu ya kemudian dia gugur statusnya menjadi suami karena jatuh talak. Nah istri karena itu tadi nikah resmi, yang bawalah kondisi itu ke pengadilan untuk kemudian dimintakan putusan resminya agar kemudian dia bisa nikah lagi. Gitu. Tapi kalau dia nggak mempersyaratkan seperti itu, ya kan, artinya nggak ada omongan seperti itu, apakah otomatis menjadi cerai? Tidak. Dikembalikan kepada wanita. Wanitanya ini mau nggak sabar nungguin dia ngasih nafkah. Nah, kisahnya adalah dulu ada seorang ibu yang sangat luar biasa. Dia punya anak laki-laki satu orang, kemudian dia punya suami seorang mujahid. Nah, suaminya ini adalah termasuk pasukan kaum muslimin yang menjaga perbatasan. Nah, suaminya ini ditugaskan untuk menjaga perbatasan. Nah, ditugaskan untuk melawan musuh di luar perbatasan. Waktu itu perbatasan Islam itu udah jauh dari jantung kota Madinah, jantung kota Mekah udah jauh gitu kan. Nah, maka beliau ketika berangkat dia pamit ke istrinya, ini ada duit nih 40.000 dinar gitu. Itu kalau dirupiahkan ya sekitar 40 miliaran lah gitu. Ya 10.000 dinar maaf, ya, sekitar 40 miliaran. Tolong gunakan untuk ngurusi anak kita gitu. Nah pergilah si bapak ini bertahun-tahun, jadi nggak cuma berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah terus baliklah pada satu ketika, ya balik pada satu ketika. Nah terus dia masuk di Masjidil Haram. Di situ kemudian ada sebuah majelis rame, ada seorang ulama yang kemudian dikerubungi sama murid-muridnya yang banyak itu. Nah, karena dia kepentingannya pengen segera nemuin keluarganya, ya dia nggak terlalu banyak menyimak kajian yang di situ. Jadi dia cuma sholat subuh habis itu pulang. Begitu sampai rumah, ya kan, si apa namanya, si suami ini ketemu sama istrinya. Ya kaget lah istrinya karena dia bertahun-tahun nggak pulang, dikiranya mati di medan perang gitu kan. Nah, kemudian si istri ini ditanya sama suaminya yang udah ketemu tadi. Ya bahwasanya aku tadi lihat di masjid itu ada seorang ulama yang dikerubungin banyak orang gitu kan. Nah itu sungguh bahagia itu orang tuanya gitu. Nah si istri ini masih diem nih gitu ya. Nah singkat cerita pulanglah si anak bapak ini gitu kan yang dulu masih kecil ya tahu, mungkin kecil sekali sampai nggak ingat bapaknya. Nah pulang didapatilah bapak itu di rumahnya dan diajak berantem karena dikira laki-laki yang bukan mahram yang masuk rumahnya gitu. Singkat cerita ketahuan sama ibunya terus ditegur atau dicegah atau dihalang-halangi, jangan itu bapakmu. Nah, singkat ceritalah ketemulah ini anak dan bapak dan istrinya juga. Nah, kemudian si istri tadi ngomong, tadi yang mbok lihat di masjid itu, ini loh anakmu ini. Jadi si syekhnya itu, si ulama itu anakmu ini. Bapak itu kaget, kemudian dia bertanya, loh kok bisa gitu kan? Gimana ceritanya? Maka saya ngomong, dulu kamu ninggalkan duit sekian puluh ribu dinar ini, nah inilah yang tak gunakan untuk menyekolahkan dia, tak gunakan untuk ngirim dia belajar ke ulama sini untuk safar, untuk ilmu dan seterusnya gitu. Nah maka sekarang jadilah anakmu ya sebagai ulama seperti ini gitu. Nah dari pelajaran kisah itu bahwasanya nikah itu nggak tiba-tiba gugur ketika suami tidak bisa mencari nafkah atau tidak pulang-pulang. Selama, sekali lagi, selama istrinya itu ridho. Tapi kalau istrinya nggak ridho, ya namanya perempuan kan punya kebutuhan, ya toh. Nah, dulu di kisah waktu zaman Umar bin Khattab itu ada perempuan itu yang ditinggal jihad lebih dari 4 bulan gitu kan. Nah, kemudian wanita ini kalau malam tuh keluar rumah, kemudian bersenandung gitu kan. Yang arti atau makna senandungnya itu kira-kira duhai sekiranya ada yang menggoyang ranjangku gitu kan. Kira-kira begitu ada kata-kata seperti itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini kan kaget dengar kayak gitu. Kemudian pulang nanya kepada anaknya, ini kok ada wanita galau malam-malam ngomong gini gitu. Nah, suaminya tak kirim di medan perang gitu kan. Sebenarnya wanita itu bisa tahan berapa lama sih kalau ditinggal suaminya gitu kata Umar bin Khattab.
anaknya Umar bin Khattab mengatakan, ya kira-kira 4 bulan wahai ayah gitu. Dari situlah kemudian Umar bin Khattab membuat aturan bahwasanya pengiriman pasukan itu maksimal 4 bulan, setelahnya pulang gitu kan. Karena nanti khawatirnya banyak wanita yang galau seperti itu. Nah, kalau memang kegalauan ini ya kan menyebabkan seorang wanita khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan, ya namanya ditinggal suami itu kadang godaan tuh nggak karu-karuan gitu. Tukang sayur goda, tukang sampah goda, tukang bangunan goda, semua tukang goda gitu kan. Nah, akhirnya daripada nanti terjerumus dalam perzinahan, ya maka dia kalau nggak sabar nungguin suaminya karena nggak jelas juga kapan pulangnya dan seterusnya, maka dia mau mengajukan gugatan cerai nggak apa-apa, silakan. Itu sebuah pilihan gitu kan. Tapi sekali lagi nggak otomatis cerai gitu, karena bahasanya tadi otomatis terjadi perceraian ya, enggak ya, kalau otomatis enggak. Terserah atau tergantung kepada dirinya. Dirinya mau terima apa enggak? Kalau mau terima, mau sabar nungguin, cintanya hanya padanya, ya misal gitu, silakan. Tapi kalau dia nggak sabar, bahkan dia khawatir terjadi perzinahan, ya silakan ajukan gugatan cerai agar kemudian statusnya diputuskan oleh pengadilan. Begitu pengadilan memutuskan, ya tunggu masa idah, silakan nikah lagi. Ya intinya Islam melarang berzina dan Islam memberikan ya apa namanya semacam jalan buat mereka yang ditinggal suaminya nggak jelas entah pergi entah kemana gitu kan nggak jelas untuk kemudian bisa mengajukan gugatan cerai dan ini hanya bisa dengan mudah terjadi ketika kita nikahnya resmi gitu loh. Kalau nikahnya kita siri ya susah gitu karena 1000 kali wanita ngomong cerai nggak akan berguna, tapi sekali aja laki-laki ngomong cerai maka jatuh talak. Maka talaknya orang yang nikah siri itu nggak bisa ke pengadilan karena pengadilan nggak ngakuin pernikahannya. Kita tiba-tiba datang ke pengadilan ngomong saya nikah, saya minta diceraikan dari suami saya yang ini. Lah kapan kamu nikahmu? Di mana? Buktinya mana? Buku nikahnya mana? Maka termasuk saran saya buat Anda yang antum-antum atau antun atau anti yang sudah nikah siri, ya, lakukanlah isbat nikah gitu, agar kemudian ada buku nikahnya. Dari buku nikah itulah nanti kalau ada apa-apa itu bisa digunakan untuk menggugat suami atau pasangan ke pengadilan secara baik-baik gitu loh. Jadi ada orang yang masih gantung dengan suaminya yang nikah siri yang pertama karena ada masalah dia kabur terus pengen nikah lagi sama laki-laki yang lain gitu dengan siri lagi terus nyari saya suruh nikah itu saya bilang ya kamu ini udah jatuh di mulut buaya masuk ke mulut singa ya kayak gini. Nah sekarang urusan yang pertama belum selesai masih suami masih istri orang kemudian kamu bawa tuh istrinya ke sini minta dinikahkan ya nggak bisa yang nikahkan cuma walinya bukan saya siapa saya. Nah, hal seperti ini perlu difahami bahwasanya pernikahan seorang wanita walaupun itu janda, walaupun itu udah tua, itu ya tetap oleh walinya atau yang mewakilinya.